Yus, balik lagi di DPP Domi punya podcast. Ya, ini menarik banget nih. Gue juga hari ini ada kedatangan kawan, bung, apa semua banyak juga namanya ya kan. Tapi di sini bukan soal nama hanyalah nama ya. Yang terpenting adalah gue akan mengambil sari-sari dari setiap obrolannya. Sebelum itu jangan lupa teman-teman di subscribe, like dan komen pastinya di akun YouTube Matur Indonesia, di program DPP Domi punya podcast itu ada di Instagram juga. Jangan lupa di share ke teman-teman dan siapapun yang memang akan ngobrolin kesenian dan kebudayaan bisa banget di mention namanya untuk kita bisa hadirkan di podcast DPP Domi punya podcast. Langsung aja tanpa bertele-tele, inilah dia Sam Wahab. Ya, gila. Terima kasih Sam ya. Sip. Sudah hadir, sudah mau berkenan untuk mampir ke DPP nih, karena memang ada banyak juga teman-teman yang hadir di sini juga bercerita ya tentang berkeseniannya, berkebudayaannya. Gimana, sehat ya Sam ya? Sehat, sip. Sehat ya. Nih kita enaknya ngobrol dari mana, karena banyak banget yang bisa gue gali dari lu sebenarnya. Terserah. Ya mungkin ini aja dulu era zaman kuliah itu lu berarti lulus tahun berapa? Boleh tahu nggak tuh? Lulus di 2000-an. 2000-an. Jadi 2011, 2021. 2000 lewat lah. 2000 lewat. Oke, lo. Jadi lo lulus dari ISI, ngambil apa dulu tuh di ISI? Dulu interior. Interior di ISI lulus 2000-an. Setelah itu lo tahun berapa sih lo kembali ke Jakarta tuh? Kembali ke Jakarta itu 2007 ya. 2007 ya. Lalu apa aktivitasnya ketika lo kembali dari tanah Yogyakarta? Lulus di 2000-an, tepatnya 2002 kalau nggak salah ya. Oke. Terus berkegiatan, terus berkesenian juga di Jogja sampai sampai 2007 itu. 2007 kemudian balik kampung lah ya, balik ke Jakarta di 2007. Setelah itu malah aktif di dunia kerja sebetulnya. Oke, jadi lu sempat dari pulang dari Jogja ini langsung lo ada istilahnya tawaran bekerja di kantor. Ya. Di mana kantornya kalau boleh tahu tuh? Dulu di kantor retail ya, garment ya. Iya, di mana? Boleh sebut nggak tuh? Pokoknya ada lah. Gak apa-apa disebut, kita soalnya nggak bisa jadi nanti dia bisa apa? Makanya gue justru malah pingin tahu, karena pingin tahu dia nih. Adalah. Siapa tahu nanti dia bisa sponsorin acara ini. Jadi begitu saya kembali ke sini. Jangan saya dong, gue kayak reporter. Iya, oke. Biasa aja. Oke, saya gue kayak wartawan. Ada tawaran di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang retail, fashion lah ya gitu. Kemudian apa ada gaduh, Sritek? Kalau bisa disebut ada Coconut Island. Coconut Island ya. Coconut Island, monggo kalau masih ada produknya bisa. Bisa. Oke, terus. Bantu promosi. Iya, terus. Terus awal kita masuk sebagai desainer, kemudian beberapa tahun. Kebetulan saya masuk itu masih proses awal brand itu ya. Jadi kita bantu untuk proses brandingnya, terus proses develop produknya segala macam kan. Jadi bermodalkan cuma nama waktu itu, cuma nama. Coconut Island. Pulau Kelapa. Seperti itu ceritanya. Jadi saya bertugas untuk membuat satu brandingnya, kemudian develop produknya bareng-bareng dengan tim yang ada di sana. Sampai produk itu keluar, kita kan awal memang prosesnya seperti itu. Jadi ada riset, ada segala macam, ada proses develop produknya segala. Jadi memang benar-benar dari awal gitu kan. Walaupun perusahaan itu memang sudah punya beberapa brand, jadi dia mencoba untuk terjun di brand yang waktu itu kita fokus di t-shirt sih ya. Jadi memang benar-benar di kaos. Waktu itu memang
Sedang rame waktu itu. Kaos. Kaos. Oke. Cuma yang lebih fokus ke yang retailnya memang masih jarang ya, benar dia fokus di kaos waktu itu. Oke. Jadi kebanyakan kan masih kaos itu cuma bagian kecil dari satu brand biasanya seperti itu. Tapi kita waktu itu mencoba benar-benar memang fokus di kaos. Itu kerja satu kantor sama Dila Maharani sempet ya? Sempet. Oh, berapa lama tuh? Berapa lama ya waktu itu? Ya lumayan. Nextnya gue mau ngundang Dila Maharani sih buat cerita sih. Menarik juga tuh soal kesuksesan seniman perempuan. Boleh. Jadi terus waktu itu memang kita banyak teman-teman yang juga ikut nimbrung di sana ya. Itu jadi, siapa aja yang aktif berkesenian dan juga bekerja di situ? Ada beberapa nama. Terus karena kita juga setelah si Coconut itu jadi dia juga punya banyak kliennya lagi. Oke, ada turunan lain. Turunan lagi seperti misalnya terus kita kembangkan untuk yang kidsnya, kemudian ada line untuk yang di bawahnya dia ada satu brand mangosteen segala macam itu. Jadi kita juga banyak ngerekrut teman-teman yang lain untuk bantu kan. Seniman-seniman terutama ya, banyak yang berkesenian. Iya, ilustrator segala macam. Jadi kita banyak bentuk tim waktu itu hingga akhirnya karena proses beberapa tahun itu kemudian saya akhirnya diminta untuk menjadi koordinator mereka akhirnya kan. Bos. Ya. Yang senior kali gitu ya. Terus kemudian dalam perjalanannya ini cerita. Iya. Kan dari tadi kita ini ya cerita tentang pekerjaan dulu. Oke. Jadi panjang-panjang. Setelah saya berkesenian terus akhirnya masuk dunia kerja. Iya. Gitu kan. Nah, prosesnya seperti itu. Jadi walaupun masih aktif bersenian gitu, cuma kan porsinya pada saat itu lebih banyak disibukkan dengan pekerjaan. Iya. Jadi bos lah, siapa yang nggak mau ya kan? Ya semakin sini karena semakin lama jadi semakin senior lagi. Berarti lo berapa lama tuh di yang tadi si kantor itu tuh? Sama Dila juga ya, bareng ya? 15-an tahun. 15-an tahun ya. Baru begitu COVID ya udah. Oh jadi lu bener-bener off-nya di saat COVID ya? Saat COVID. Kalau nggak ada COVID sampai detik ini bisa lanjut ya? Bisa jadi. Karena waktu itu industri di retail dan garment itu memang dampaknya tuh kerasa banget gitu kan. Jadi ada beberapa penyesuaian gitu kan. Nah, akhirnya saya selesai di sana, kemudian balik lagi berkesenian. Asik. Oke, nah lanjut dari transisi dari pekerjaan kantoran ya lalu berkesenian itu pameran-pameran grup show masih ikut terus ya di era-era pekerjaan itu? Masih. Solo terakhir pameran tunggal kapan? Di 2002 kalau nggak salah. 2002 terakhir tuh. Loh, bukan dong yang di situ tempatnya Ipul? 2002 itu kalau nggak salah. 2022. Iya. Nggak mungkin 2002 kan lu pindah. 2022. Ya iya, makanya 2002. Wah, kan ini gimana nih ya kan? Ya itu selama 2022 itu berarti era pandemi ya? Iya nggak sih? Masih agak transisi mau pandemi mau berakhir. Lu pameran di tempat Ipul tuh, Kilau Art Studio. Ya di situ akhirnya jadi Rolling Door Gallery. Rolling Door waktu itu. Jadi itu udah proses kita selesai pekerjaan, terus kita bisa lebih fokus ke senian ya akhirnya kita bisa bikin solo itu. Pameran tunggal di situ. Iya. Oke. Nah, setelah itu ada kegiatan grup atau mungkin ada pameran tunggal lagi? Untuk yang grup sih iya pasti kita pasti ikutan. masih beberapa. Yang kayak karya kita sama Kersan itu sempat kita ke Malaysia itu ya. Iya. Cuma orangnya enggak ya? Orangnya enggak belum. Mungkin nextnya ada proyek-proyek lagi. Iya, insya Allah ke Saudi Arabia. Iya, sekalian kita umroh gitu. Semoga amin Balen. Amin. Oke, berarti dari situ
mulailah berkesenian yang sifatnya balik lagi karena kerjaan udah beres nih dan gitu udah, ya. Udah. Oke. Tabungan sih banyak tuh ya, aman tuh ya. Ya lumayan. Kan bos soalnya kan. Lumayan. Oke. Jadi walaupun bisa. Sekarang udah mulai habis kayaknya. Yo, belum. Nanti gua ada obrolan lagi yang lo bisa menambah lagi tuh. Iya. Ada harus tuh. Harus begitu. Ada. Saya sebelum obrolan itu saya menggali lebih dalam siapa orang itu. Siap. Gitu. Jadi saya tahu ada poin-poin pundi-pundi di situ. Iya. Oke. Terus dari lo berkesenian dari dulu sering pernah ada momen laku juga? Ada beberapa, tapi terus kita kan sebetulnya orientasinya nggak harus ke sana. Artinya begitu kita buat karya, pertimbangannya harus ini harus karya ini harus laku atau apa kan? Karena buat gue laku atau enggak itu sih bonus sebetulnya. Lakunya karya itu bonus kan. Jadi apalagi untuk sekarang itu kita mencari cuannya kan bukan cuma di karyanya itu sendiri kan. Jadi di mana? Kita bisa ada komisi, bisa ada proyek-proyek kolaborasi kan seperti itu kan. Atau karya-karya kita bisa dipakai untuk produk-produk yang lain atau apa gitu kan. Jadi nggak murni dari hasil karya seperti katakanlah misalnya kanvas atau apa kan. Untuk sekarang kan kemungkinan itu banyak gitu. Iya. Jadi pertimbangannya nggak jangan jadi ini karya ini harus laku nih. Berarti kalau kita di awal udah mikirkan itu kan kita harus bikinnya kan jadi ada ada tendensi kan, artinya wah ini yang laku nih yang seperti ini lagi trennya seperti ini, nanti akan jadi seperti itu akhirnya. Jadi benar-benar kalau perspektif dari sosok Wahab ini kekaryaan itu bisa jadi apapun yang tidak hanya ada di kanvas aja. Bisa, sangat bisa sekarang. Dan bisa berpenghasilan juga ternyata gitu ya. Oke, nah terus soal kayak misalnya bagi waktu dalam arti berkesenian itu kadang ada boringnya tuh kan. Itu gimana tuh? Untuk di sela-sela boring ngapain biasanya? Tidur aja. Gue jawab juga, gue nanya dong jawab lu dong, beda dong. Jangan tahu kan. Jangan yang sama dong. Gini kan ya pastilah kalau kita rutin ngerjain gitu terus kan ya pasti boring lah ya. Iya. Tapi makanya kalau kita dalam satu waktu itu banyak ngerjain hal-hal yang di luar itu pastinya kan banyak selingannya. Selingannya lo ngapain? Selingannya ya mancing, sekarang mancing nggak? Mancing kepengen sebetulnya. Belum pernah mancing? Belum pernah. Tapi ngelihat orang-orang mancing tuh kayaknya asik juga gitu kan. Iya. Bisa gitu mereka. Menarik loh orang mancing tuh. Mereka punya filosofi sendiri soal mancing dia. Saya juga di tetangga gue banyak tuh yang hobi mancing gitu kan. Itu dia. Dan mahal-mahal loh alat mancing. Iya tergantung. Tapi kita nggak usah ngomongin terpanjang mancing. Gue ngomongin lo aja. Iya, nggak usah ngomongin mancing. Ya, artinya kan banyak hal-hal yang bisa kita lakukan untuk ngusir boring gitu lah. Biasanya lo pribadi sih yang paling simpel apa tuh? Ketika ada jenuhnya lo ngapain? Kalau saya mending ngerjain proyek-proyek yang lain. Artinya misalnya nih. Contohnya gini. Lukis lah misalnya. Ngerjain satu lukisan itu berapa lama ya pasti bosen lah. Ya udahlah kita pindah ke yang lain kan. Kalau untuk lukisan sekarang lagi kan pindahnya enggak. Kenapa nih? Paling enggak jangan megang itu gitu. Kita lakukan aja kerjaan yang lain. Misalnya kalau saya kan masih ada proyek-proyek yang bisa untuk yang ngedesain lah atau segala macam gitu kan, atau desain lumayan juga ya orderan ya. Ya itu salah satu bentuk untuk nggak boring gitu tadi. Oke. Dan juga kerjaan yang lain juga dan pundi-pundi yang lain juga jadinya gitu lah. Jadi benar-benar ada selingan di sela-sela lo, ada titik-titik jenuh dengan cara yang sifatnya mungkin berbeda tekniknya, yang satu di kanvas, satu di komputer misalnya. Iya betul. Kan juga kita juga explore media-media yang lain juga itu bentuk menghilangkan kebosanan aja. Jadi nggak satu media itu kita seperti itu. Jadi bahan eksplorasi kita, terus bahan kita juga biar nggak bosen gitu satu media gitu. Seperti sekarang saya lagi ada proyek dengan teman saya yang bacok gitu. Jadi itu kita ngerjain
Kalau saya bilang sih jadi intermedia artai gitu ya. Jadi kita bermain di audio, di video itu kan jadi sesuatu yang bisa kita buat hiburan juga gitu akhirnya kayak gitu. Jadi hal baru juga Hal buat baru, kalian explore ya. lagi, explore baru, kita pelajarin media baru terus. Namanya apa tuh? Athenos Oh, Full. Soneta. Oke, cuman dibalik aja berarti. Lo harus ngundang nanti. Oh, pasti. Gue suruh main nanti. Asik. Main di luar. Main di mana, di Comberan. Oh, jadi bikin juga itu. Ya itu bentuk-bentuk buat eksplorasi kita. Jadi kita kan ya berkesenian apapun. Jadi maksudnya Athenos ini lah. lo berdua sama Bacok itu. Posisinya setiap ini kayak lo apa, Bacok apa tuh kebagi. Ya bebas aja. Kita nggak pernah bagi Cok bikin ini, mau bikin ini, nggak, bebas aja. Oh enggak yang kayak misalnya Bacok musiknya, lo visualnya, atau bebas, sebaliknya. Bebas aja. Atau lo manajernya, Bacok yang main gitu. Kadang gulung kabel aja. Oh, bisa juga begitu. Bisa juga. Oh, jadi bebas aja pembagiannya karena ya buat senang-senang lah, buat senang-senang. Selain itu eksplorasi media gitu. Itu selain buat ngilangin kebosanan juga kita berkesenian coba media-media yang lain lah biar gak bosen. Terus kemarin tuh kan kita juga pameran bareng tuh di Contemporary Art Gallery gitu di Taman Mini itu. Tuh karya lo itu menceritakan apa sebenarnya? Kalau boleh tahu sedikit karyamu. Menceritakan tentang ini sih sebetulnya. Indonesia itu kan penduduknya besar. Berat. Nih dalam dengerin. Gua nggak boleh bercanda nih. Kita itu jadi market yang besar gitu kan. Oke. Jadi kalau ada yang pernah bilang bahwa Bill Gates itu siapa yang bilang? Ada. Ada. Saya kira gue nama orang, Ade atau bukan. Cuma pernah dengar gitu. Cara mengambil market itu banyak caranya gitu kan. Yeah. Nah, salah satunya Indonesia memang market yang sangat besar kan. Iya, betul. Jadi mereka buat yayasan, buat apa, membantu ke kita, dan padahal itu memang yang akan dijadikan marketnya mereka seperti itu. Nah, karya saya itu menggambarkan itu ke yang kemarin. Jadi judulnya Coach in the Global Wave gitu kan. Jadi bahasa Inggris lah biar keren. Panjang bahasa Inggris kan keren buat judul gitu kan. Nah, berarti saya di situ saya cerita tentang kita selalu dijadikan target market kan di ekonomi di ekonomi global lah. Karena saya juga pernah di bidang itu gitu kan, di bidang Indonesia dijadikan market global oleh elit global. Ekonomi global lah. Ekonomi global. Ya misalnya kayak brand-brand itulah, brand-brand yang apa, sebutin aja. Ya hampir semua lah, karena di sini pasarnya besar. Gitu. Jadi mereka apapun yang mereka lakukan sebetulnya itu untuk menarik kita sebagai marketnya kan akhirnya itu. Jadi saya memang karya-karya saya beberapa terakhir ini concern di sana gitu. Jadi ya itu apa yang saya rasakan juga lah sebetulnya kan. Kita semua juga pasti ada di sana gitu. Apa yang kita pakai atau apa itu ya kita target market sebetulnya gitu. Dan kita kadang sadar nggak sadar gitu. Gitu. Jadi benar-benar melihat ini seperti halnya peristiwa di sekarang ini gitu. Ya kita mengamati inilah apa yang sedang terjadi lah, dan apa yang kita jalanin sehari-hari. Jadi intinya sih karya-karya saya tuh lebih ke refleksi apa yang saya rasakan sama jadi self kritik juga sebetulnya. Jadi kita yang tertuang itu ya sebetulnya itu adalah saya, itu adalah kita gitu. Dimana kita sedang ada di era global yang sekarang.
Oke. Nah itu setiap karya itu berbeda-beda ya, dalam arti memang apa melihat sekarang isu yang lagi naik nih misalnya. Ya pengennya sih seperti itu. Jadi bisa relate lah dengan misalnya isu-isu yang sekarang, terus dengan apa yang terjadi di kehidupan kita. Berharapnya itu karya kita bisa relate lah dengan audiensnya, dengan yang kita semua alami gitu. Oke, lanjut ya. Misalnya ada misalnya kalau sekarang kan problem misal soal isu yang lagi Palestina itu ada juga, atau perang Ukraina itu ada juga kayak gitu-gitu berarti ya. Oke. Tapi intinya juga harus yang benar-benar saya pahamin lah, benar-benar yang isu lokal sendiri bagaimana? Kan isu lokal isu global. Ya bisa masuk di sana dong. Karena konsepsi saya adalah global sebetulnya. Global lokal, apa yang lokal kan juga pasti kita nggak bisa hindar bahwa kita juga terpengaruh dengan isu global juga. Lokalnya kita ya masih dalam lingkup global kan, kita nggak bisa bicara bahwa kita ini lokal gitu. Ya mau biar gimana pun pasti ada pengaruh global lah di situ. Oke, menarik. Nah, dengar juga kemarin abis menang ya? Menang apa tuh ya? Ada program apa tuh? Coba itu kayaknya sesuatu hal yang menarik juga. Ada acaranya. Detail ada acara apa? Art Moments. Oke. Kebetulan dia kan ngadain kompetisi. Art Moments itu art fair ya? Art fair ada art fairnya. Yeah. Jadi dia punya program untuk kompetisi lah gitu ya. Award. Tapi spesifik ke yang digital media. Kekaryaannya itu berhubungan dengan digital. Ya mungkin zaman sekarang rame NFT-an lah. NFT, gitu. Oke. Nah saya coba ikut karena buat saya adalah gini sebetulnya. Ini ya lagi-lagi ini media baru nih yang perlu saya coba gitu kan. Ya, perkembangan zaman. Karena biar gimana pun ya kita berkesenian udah lama gitu kan. Terus dunia kesenian kan terus ada perubahan segala macam kan kita nggak bisa bertahan di dunia kita yang lama gitu kan, yang ya jatuhnya jadi romantisme gitu kan, bahwa masa kita tuh yang paling keren, paling apa kan. Tapi zaman udah berubah nih. Nah itulah kita harus adaptif jadinya. Kita nggak bisa membanggakan bahwa zaman kita tuh lebih bagus gitu kan. Terus melihat yang anak-anak sekarang, yang seniman-seniman sekarang apaan sih gitu kan. Ya udah kita siap dilibas mereka gitu. Nah dengan pemikiran itu akhirnya kan saya harus bisa adaptif di semua zaman lah gitu kan. Biar kita bisa bisa berjalan terus gitu kan dengan apa yang sekarang. Ya kita harus mau nggak mau kita harus juga tahu, kita juga harus bisa ikut juga seperti itu. Jadi akhirnya saya coba untuk ikut itulah dengan mencoba adaptif dengan tekniknya sebetulnya gini, kalau perkara teknik memang kalau kita misal belum bisa mengejar itu ya kita dengan cara kita lah gitu lah. Saya kebetulan lebih seneng sesuatu yang masih ada unsur-unsur analognya gitu kan. Jadi walaupun karya saya animasi digital, tapi dalam prosesnya saya masih menggunakan teknik-teknik yang analog gitu lah. Jadi saya buat secara frame by frame gitu kan. Terus baru digitalisasi untuk movingnya itu seperti itu. Nah kebetulan mungkin karena karya saya masuk banget ke temanya itu, jadi bisa. Emang ada temanya kebetulan? Ada temanya? Temanya itu pembaruan. Jadi saya buat karya bahwa kita tuh harusnya bisa menjadi agen pembaru lah itu. Jadi saya buat ada satu sosok yang mengajak bergerak ke depan, dia mengendarai sebagai simbolisasi bahwa
kita harus menjadi pembaru dengan cara apapun gitu kan. Dengan kendaraan kita yang sekarang, kita sebagai apa, kita menggunakan apa, ya kita harus bisa menjadi pembaru. Oke. Gitu. Juara berapa kemarin? Kebetulan saya juara kedua. Kalau boleh tahu nominalnya dapat berapa? Boleh nggak? Itu bisa dicek di website-nya ya. Enggak, range-nya itu berapa sih? Kan udah ada di website juga nggak apa-apa lah. Orang nggak tertutup acaranya. Dapat berapa? Ya terbesar sampai 20-an ya. 25. 25 gitu. Yang paling besar itu juara 1 maksudnya. Juara 2? Juara 15-an. Lumayan tuh ya kan. 10 ya sekitar itulah. Cok lu udah ngerasain belum hasilnya? Gue belum abis ini bakso lah. Gitar kayu lagi. Jadi gitu. Jadi hal-hal itu lebih kepada inilah, lebih kepada saya coba tes lah ya, bahwa saya bisa nggak nih masuk ke dunia ini gitu kan. Saya coba teknik ya bisa dikatakan teknik digital itu, tapi dengan cara saya gitu kan, karena mungkin saya belum bisa terlalu dalam untuk ngulik itu. Jadi apa yang saya bisa ya itu aja yang saya lebih utak-atik gitu aja. Jadi hal-hal teknis itu buat saya bukan satu perkara yang sulit, jadi kita sesuaikan aja lah. Jadi kalau kemarin yang di award itu juara 1 siapa? Juara 1, aduh lupa, udah. Iya belum lama dong ini ya kan? Lupa. Juara 1 tapi kenal nggak? Ada cewek tuh tapi kenal nggak 1, 2, 3 nih? Karyanya bagus memang dia Karena itu. maksudnya gue mau nanya soal kekaryanya dia nantinya. Boleh nanti coba. Nomor 1 tuh siapa? Tahu nggak? Lupa. Tapi kenal? Nggak juga. Nomor 3? Karena ini banyak anak-anak inilah, anak-anak yang mungkin jauh di bawah saya lah gitu. Itu dia ilustrator basicnya mungkin ya? Atau banyak basicnya seni? Kebanyakan sekarang kan anak-anak ilustrator. Oke. Dan mereka juga lebih menguasai teknik ya. Jadi dia itu buat karya. Jadi kayaknya banyak programmingnya jadinya. Jadi pakai apalah istilah, dia malah pakai HTML segala macam. Jadi kalau kita lihat karyanya dia di jam ini, itu karyanya menyesuaikan. Berubah? Oh gitu. Itu nomor berapa? Itu yang keren memang. Itu nomor berapa? 1. Juara 1 itu pakai itu. Jadi dia ada teknik sesuai jamnya terberubah karyanya. Bisa berubah. Nanti keren. misal malam nih dia jadi bisa. Makanya dia menyesuaikan dengan waktu ya di program sama dia menyesuaikan jam. Jadi karyanya bisa begitu kita buka di jam itu kan kedetek kan. Nanti dia bisa berubah mengikuti jam itu. Gila keren juga itu, tuh. Makanya. Wah gila, udah semakin itu kekaryaan sekarang ya. Nah itu dia. Makanya dia juara 1 tuh ya. Orang mana sih dia? Jakarta. Anak Jakarta lah, ilustrator banyak. Ilustrator. Wah menarik juga tuh buat diundang tuh nanti nextnya, menarik juga tuh. Saya bisa nanti. Jadi rekomen itu. Setelah efek atau mungkin setelah di kegiatan yang Art Moments itu ada nggak kayak tawaran-tawaran jadi akhirnya, woi pameran di sini dong apa gitu, ada nggak? Iya nanti. Di mana? Yang udah dapat info kalau bahwa akan nextnya pameran itu ada? Yang pasti nanti di Art Moment-nya kan di bulan Agustus kalau nggak salah. Itu berarti karya udah ditampilkan? Iya kemarin mereka nanti akan ditampilkan karena itu kan bagian acara mereka juga. Bagian acara iya betul. Jadi karya untuk ada di sana. Di Galnas Sheraton? Enggak. Di mana? Iya, di Gancit ya. Iya kan tadi gue bilang Sheraton. Iya, Sheraton betul. Di situ. Sorry gue suka ketika di situ ya. Iya, di Sheraton, Oke, jadi nantinya karya lo ada di sana. Jadi karya 1, 2, 3 dipamerkan. Ya, akan ditampilkan juga karena itu program mereka kan. Program, oke. Terus nextnya dari sisi kayak kekaryaan sendiri lo pribadi itu bisa nggak sebenarnya itu tidak hanya di kanvas, misalnya jadi patung gitu, pernah nggak itu? Karena bisa, figur-figur karya lo tuh sebenarnya bisa jadi tuh karya-karya juga yang benar-benar yang instalasi atau mungkin patung atau mungkin ya digital udah biasa udah coba kan. Nah patung tuh pernah coba nggak? Belum. Itu mungkin nextnya lah ya. Karena bisa banget ya, bagus tuh. Bisa banget. Gue punya kebiasaan gini kan, artinya
apapun yang nyangkut di sini tuh selalu gue catat kan. Gue di buku lah gitu, di agenda segala macam, ada yang nyangkut langsung buru-buru kan. Jadi begitu gue ngeliat ini, wah kayaknya nih asik nih bikin patung gini-gini, udah langsung di sketch aja gitu kan. Nanti yang satu saat bisa diwujudkan gitu, bisa dikeluarkan. Itu dicatat dulu buat ingat-ingat. Catat dulu itu karena ya kadang kan suka sekelebat gitu kan. Oh begini nih, oh ya gitu. Ya udah catat aja dulu. Udah banyak gitu. Jadi udah banyak ya istilahnya tabungan buat nextnya gitu, buat karya-karya nextnya. Entah itu bentuknya 3 dimensi, entah itu nanti jadi digital, entah itu. Itu kan nanti tinggal eksekusinya aja gitu. Jadi sebenarnya sketch-sketchnya apa, catatan sudah ada ya. Udah banyak. Tinggal direalisasikan. Tinggal realisasinya aja. Jadi biasanya lu garapnya di apa selain di kanvas atau di kertas? Medianya banyak. Sebelumnya saya pernah punya proyek untuk di Videotron. Wih, menarik juga tuh. Itu dimana juga tuh? Itu ada satu acara, jadi itu proyeknya siapa? Yang inilah ya, yang pihak dari Videotron lah, jadi perusahaan brandnya Videotron. Brandnya Videotron, advertising biasanya gitu-gitu yang Pixel? yang menyewakan. Pixel bukan? Bukan. Raja Wali kalau Raja Wali. Citra televisi bukan? Dia itu bukan. Dia itu memang menyewakan Videotron. Jadi ketika kosong kalian suruh mengisi konten-konten yang ada di Videotron. Ya seperti itu. Dan dia kayaknya sih punya proyek semacam ini ya, kemarin itu dia buat digital art festival versi dia lah gitulah ya. Periode jadi, berapa lama itu ditaruh di Videotron? Ada 1 bulan kalau nggak salah. Wih, ya. Bagus dong. Jadi dia ngundang beberapa seniman. Karyanya ada kurasi. Nanti ditampilkan di Videotronnya. Videotron itu. Di karya lo ditaruh di mana? Ada di Gajah Mada. Terus di daerah Gatot Subroto. Gede dong itu. Gede. Wah, keren. Ada jadi, dokumentasinya tuh. Satu seniman tuh bisa dapat 3 Videotron. 3-4 spot yang dia harus bisa nampilin karya itu. Dia undang seniman-senimannya ada beberapa. Jadi dia undang seniman, itu ada kurasi juga? Aku sih nggak tahu mereka punya tim kurasi atau enggak gitu. Tapi kan banyak seniman, total ada berapa? Ada sekitar, aku tuh kalau inget-inget nih 10 ada? Nggak sampai sih. Nggak sampai. Jadi ada hanya pilihan 7 seniman, nantinya disebar. Satu seniman 5 dapat berapa titik? Berapa titik Videotron, dan itu benar-benar Videotron pasti besar, nggak ada yang kecil. Besar kan? Banget dong. Paling kecil berapa ya? Banget. Ya segini tembok ini. Wah, gede banget. Iya, gede lah Videotron. Iya. Oke. Nah, hal gitu kan buat saya wah menarik nih gitu. Iya. Kayaknya harus dilanjutkan nih proyek-proyek gini. Sebenarnya daripada kosong cuma tulisan benar available gitu. Menarik kan. sih sebenarnya teman. Iya kan? Gue nggak tahu itu ada lagi nggak si Raja Wali untuk menyelenggarakan itu. Itu coba kita panas-panasin. Nah, coba lo bikin ya kan, colek-colekin orang. Ntar gue maju deh, follow upin gimana. Boleh. Karena itu menarik tuh showcasing. Menarik itu apa ya? Biasanya kan kita lihat di media-media ya nggak sebesar itu kan. Kalau di MRT itu banyaknya Jaris NK itu. Paling kan seukuran TV atau apa gitu kan. Nah ini bayangin kan karena kita ada di tengah jalan, ada di frame lokasi gitu. Gede banget, lampu merah kelihatan dong ya? Kelihatan banget. Wah itu ada dokumentasinya tuh? Ada. Dalam bentuk video kan? Bisa main motion lah atau grafik harus kita kalau still kurang menarik tuh. Iya dong. Yang lo ingat ada siapa sih dari 7 seniman itu? Ada Boy. Oke, terus Haris, terus Leos atau siapa? Deki Leos. Ya mungkin juga nggak tahu kayaknya. Saya tuh paling nggak bisa ini loh apa? Ingat tuh paling nggak bisa. Nama tapi ingat kan nama? Lupa juga. Nah
Itu menarik banget tuh yang tadi soal juga Videotron itu sebenarnya bukan hal baru tapi jadi sesuatu opsi yang bisa dipakai sama teman-teman dan juga mungkin para pengusaha Videotron atau pengusaha yang LED. Kalau memang ada kesempatan bikin kita festival ya. bikin atau bisa merespon untuk teman-teman yang para seniman ini, mereka menunjukkan karya itu menarik banget. Karena ada yang semacam kalau di era kita kampanye dulu kan semua Videotron tuh kampanye. Coba bayangin kalau satu momen sebulan lah itu Videotron itu isinya karya seni semua. Wah, itu bakalan menarik tuh. Salah satu festival yang mungkin belum ada di Indonesia gitu. Karena kemarin ya misalnya gue pribadi melihat itu di beberapa titik dimanapun kalau di era kampanye ya kemarin tuh semua Videotron isinya calak-calak semua gitu. Sepet juga kan. Iya, makanya bayangin, jangan sepet dong, gue nyalak juga gue gitu. Jadi ada momen dimana coba ini dibikin, bayangin itu isinya karya seniman Indonesia semua, gitu. Ya kan? Iya. Keren. Coba lo ada kontaknya nggak? Nanti kita coba follow up lagi tuh. Ada. Itu proyek yang buatku tuh. Wih gila, menarik banget ini gitu kan. Bahwa untuk sekarang kan kesenian itu bisa bentuknya apapun. Nggak gitu harus konvensional, ada hal-hal baru. Karena bagi saya yang bergelut di dunia branding terus itu kan untuk sekarang itu dunia seni rupa adalah isu-isu yang lagi seksis nih kan. Ya. Jadi banyak beberapa brand yang mengajak seniman untuk berkolaborasi segala macam. Dan itu sekarang udah begitu masifnya gitu. Jadi seniman adalah yang bisa satu brand tuh bisa jadi lebih menarik gitu kan, dan nah dia bisa menarik massa juga, dari si brandnya juga mendapat keuntungan bukan hanya finansialnya, nanti efeknya dari kolaborasi itu kan. Jadi seperti itu. Jadi inilah kesempatan untuk seniman sebetulnya bisa lebih memanfaatkan itu dan bisa mengeksplor media-media yang baru sebetulnya jadinya. Jadi nggak hanya media-media yang konvensional. Tapi kalau kita ngomongin soal teknologi memang tadi berkembang, terus ada yang Videotron, ada LED. Proyek apa yang selama lo pernah ikut dan kerjain yang menarik coba? Selain Videotron tadi ada nggak apa? Proyek apa? Ya untuk sementara ini yang terbaru ya itu gitu. Yang menarik yang itu menarik. Karena ya mungkin bukan satu hal yang baru, tapi ini lebih pada ya mungkin udah pernah ada, tapi untuk di sini kan kayaknya juga sesuatu yang baru, karena sebetulnya hal-hal seperti itu untuk tampil di Videotron itu udah beberapa tahun yang lalu udah bisa kebayangin gitu kan, bahwa kalau ngeliat Videotron yang isinya cuma tulisan iklan biasa sama nomor teleponnya gitu kan sayang kan. Kenapa para pengusaha Videotron atau LED atau istilahnya advertising yang pakai visual itu tidak mengajak seniman untuk bisa merespon? Itu dia. Kenapa ya maksudnya? Apakah berpikir seniman itu mahal mungkin? Bisa jadi. Ya, tapi kan bisa dinego, bisa ada obrolan. Sebetulnya kan tapi ada estetik yang lain juga. Gimana ya kira-kira? Ya itu pastilah terpikir ke mereka kan, kalau kalau ngundang seniman ini untuk karya tampil pasti ada biaya segala macam kan. Si senimannya juga pasti berpikirnya ya harus bayar dong atau segala macam kan. Tapi kan sebetulnya hal-hal itu kan bisa diobrolin lah. Si seniman sebetulnya juga bisa dapat sesuatu di sana kalau misal karya dia bisa tampilkan, bisa dinikmatin orang banyak gitu kan. Si pemilik Videotron juga bisa lebih ngobrolnya, bisa lah sebetulnya. Banyak yang bisa di apa namanya, nggak cuma persoalan transaksional di sana kan jadinya. Kayak lo sendiri, lo berharap itu untuk berkesenian kedepannya seperti apa sih? Kedepannya ya itu aja sih, artinya ini kan lagi rame-ramenya nih kan. Rame-rame apa?
kesenian. Oke. Hampir tiap minggu kita lihat ada pameran segala Di Jakarta pun sudah mulai ramai terus ya. Ramai terus. Biasanya kan yang selalu ramai itu ada di kota Yogyakarta. Tapi sekarang ternyata sudah merambah di kota-kota lain dan lebih intens juga ya. Di Lebih Jakarta udah intens, banyak. lebih intens, Nah, terus lu ke depan gimana? Pingin berharap apa? Kalau gue sih berharapnya gini, kalau kesenian ramai ya oke gitu ya. Ya itu akhirnya kan dampaknya ke si seniman juga kan. Tapi jangan dilupain juga untuk unsur-unsur yang sifatnya lebih ke apa istilahnya. Kita kan kalau di Jakarta lebih banyak akhirnya komersialisasinya kesenian itu kan, jadinya lebih ke sana kan. Ruang-ruang yang diskusinya masih masih kurang lah, harus diperbanyak lagi. Jadi ada perimbangan di sana kan antara antara konsumerismenya seni rupa itu dengan unsur-unsur yang lebih sifatnya kolaborasi? Bukan, artinya hal-hal yang acara-acara seperti yang diskusi segala macam itu juga harus bisa diperbanyak. Jadi artis talk. Biar bukan cuma artis talk. Apa aja artis contohnya? Talk itu tiap acara pasti ada. ada. Tapi diskusi-diskusi lain. Diskusi yang lebih sifatnya lebih buat membangun ekosistemnya lebih acara ini adalah salah satu poin itu. Seperti itu pengen. Jadi nantinya ini kita akan mengundang banyak lagi yang bisa kalian dapatkan informasinya, karena setiap pribadi punya pandangan yang berbeda-beda. Yes. Punya POV kalau kata anak sekarang. Iya, dibanyakin acara-acara gini. Iya, jadi dong. jangan cuman pameran-pameran doang. Boleh kita menampung. Ore-orenya doang. Iya, gitu iya. Pokoknya boleh banget nampung, tapi tolong dikasih donatur juga. Gitu. Iya, itu. Karena saya dan beberapa teman di sini mempunyai sedikit mungkin bukan peribahasa atau kata-kata, tapi info. Dilarang ngatur selain donatur. Yes. Gitu. Jadi siapapun yang mau ngatur silakan, monggo. Iya, ya kan? Tapi lu harus jadi donatur dulu, baru bisa ngatur. Itu kita cincai lah. Lu mau brand apa masuk semua nggak masalah. Betul. Gitu. Jadi kalau melihat sekarang kan memang benar apa yang lo bilang, mungkin diperbanyak lagi. Diskusi, launching buku apa itu kan penting juga. Iya dong, penting. Karena juga bukan lagi ngomongin kayak pameran terus pameran itu lagi, tapi bisa jadi misalnya ada seniman ini nanti ketemu ini ngobrol, diskusi, itu menarik sebenarnya. Iya, harus itu kurang ya memang ya. Iya, sementara ini makanya masih kurang lah. Di Jakarta ini khususnya. Jakarta, iya. Oh. Okay. Kalau kayak di Jogja kita sering kan, ada diskusi buku, diskusi buku, tentang literasi segala literasi. Jadi iya. buat menambah bobot kita sebagai seniman lah, menambah, buat asupan kita lah. Iya, karena pastinya ketika kita banyak acara yang kita datangi, yang kita sukai, itu pastinya akan menambah bagasi kita. Begitu. Penting juga sebenarnya. Iya, karena seniman itu juga nggak hanya melihat secara visual, tapi juga akan membaca secara narasi misalnya, obrolan, diskusi dan lain-lain gitu. Asupannya banyak soalnya. Harus sebagai seniman kan harus punya asupan yang betul. Itu banyak. Jadi kan karya itu juga cerminasi senimannya. Berarti lo baca buku banyak gak? Ya harus. Baca buku apa? Buku senian. Wih, banyak tuh ya. Dan buku yang lainnya. Buku yang lain, stensil. Ya bisa juga. Any Ero gitu. Ya apapun yang kita baca itu kan jadi modal kita untuk keluarnya nanti. Jadi imajinasi. Jadi karya. Jadi karya. Jadi karya kita punya bobot dari yang kita baca, apa yang kita itulah. Berarti selain lo bisa berkarya dari mungkin membaca buku, selain itu apalagi teknik-teknik yang lo pakai untuk bisa menjadi ini bagian dari imajinasi atau bagian dari ide penciptaan karya itu biasanya ngapain? Musik ngapain? Ya tuh? musik bukan berarti saya pelaku musik atau apalah. Bukan gitu pemusiknya. Bukan. Saya penikmat. Tapi sebetulnya inspirasi saya banyaknya dari tentang dunia musik lah, ya pelaku musiknya, bandnya, artisnya atau apa, biografi musiknya, biografi musik. Nah itu yang bisa saya bawa ke karyaan gitu. Jadi kalau untuk mempelajari seniman segala macam buat saya terlalu berat juga lah.
gitu. Yang biasanya itu kan ya kalau misalnya saya untuk mempelajari seniman ya punya idola segala macam. Ya idola saya nggak cuma satu dua lah, karena akhirnya nanti kalau seperti itu malah kita jadi pengen kayak dia kan. Oke. Yang lebih penting adalah bahwa ngelihat cara berpikirnya si seniman itu. Oke. Atau cara berpikirnya band itu, cara berpikirnya si artis itu buat gue yang lebih penting, karena jadi kita tahu kenapa mereka bikin karya seperti itu. Oke. Bukan kalau kita pelajarinnya, contohnya lah kita suka sama Basquiat gitu kan, terus kita suka karyanya, akhirnya kita jadi pengen bikin kayak dia kan. Tapi kalau kita cara pelajarin atau kita baca cara berpikirnya dia, kita jadi tahu kenapa dia bisa bikin seperti itu. Nah itulah yang bisa kita tiru kan. Nah kebanyakan inspirasi adalah dari dunia musik sebetulnya. Lebih banyak ya? Lebih banyaknya ke sana, karena di sana kan banyak hal yang bisa kita pelajarin kan, yang bisa kita bawa ke kekaryaan kita. Misalnya kenapa band ini begini? Oh karena personilnya gini, karena orang-orangnya tuh berpikirnya gini. Nah itu kan yang bisa kita aplikasikan ke kita cara membuat karya seperti itu. Nah sekarang kalau misalnya tadi udah mention soal pengkaryaan, idenya dari musik dan lain, seniman Indonesia yang jadi inspirasi siapa? Indonesia aku suka Nasirun sih. Kenapa Nasirun? Iya dia itu kan hanya Nasirun pasti enggak dong? Banyak. Iya sebutin aja nggak apa-apa. Kita kan pengen tahu nih. Sendiri saya kadang kalau nama tuh agak sulit. Waduh, lupa nama ingat rasa Anda nih. Iya, jadi ada Nasirun karena karya dia tuh. Itu Nasirun inget? Ya yang paling ikonik dia sih kayaknya. Dari ketawanya dia aja udah ikonik. Ketawanya gitu. Kalau orang suka sama orang pasti bisa niruin. Oh gitulah, tahu sendiri lah dia tuh kalau ngomong tuh pasti banyakan ketawanya malah. Karena karyanya dia itu buat gue tuh dalam banget kan ya. Karena semoga dia juga, insya Allah bisa mengundang beliau Pak Nasirun hadir di DPP. Nah, semoga. Gitu. Enggak, tapi apa yang lo bikin jadi rasa ingin kayak gue senang nih sama sosok Pak Nasirun itu apa? Cara inilah. Kalau aku ngeliatnya dia udah kan gini kan, kalau udah dalam banget lah gitu kan. Dia kan ngangkat budaya Jawanya itu, terus bersinggungannya dengan apa namanya? Iya kalau aku bilang mistikus. Jadi kekaryaannya berhubungan dengan mistik-mistik Jawa ya? Lebih ke ini ke tasawuf segala macam gitu jadinya, karena kan dia backgroundnya memang di sana kan. Nah jadi saya kepengen bahwa berkarya itu adalah harusnya seperti itu gitu. Jadi apa yang lebih dalam apa yang kita memang tahu banget gitu kan. Apa yang kita memang ada di sana, jadi begitu keluar menjadi karya adalah ya itulah itu kita gitu. Ya saya juga sedang menuju ke sana gitu. Sedang mengarah ke sana. Artinya kan kita ada proses, kalau di ada namanya syariat gitu kan. Dalam Muslim Islam ya. Nah mungkin syariatnya udah lagi proses juga sih sebetulnya kan, karena tapi akhirnya kita satu saat harus menuju yang lebih hakikatnya lah. Jadi bisa aja nanti karya saya malah kosong gitu kan. Udah sampai ke arah sana lo mikir tuh ya? Pengen ke sana sih sebetulnya. Jadi lebih benar-benar perjalanan juga ya. Benar. Kita kan nggak mau kan begini terus gitu kan. Ya kalau proses-proses ya yang saya lihat di salah satu seniman Mondrian kali ya gitu. Ini seniman luar ya? Seniman luar nih. Lebih ingat seniman luar kayaknya daripada seniman lokal. Ya pastilah, karena nabaknya udah gede banget gitu kan. Jadi Mondrian ini adalah salah satu referensi. Referensi dalam hal inilah proses sebetulnya. Jadi gimana dia dulu juga realis gitu kan. Makin lama makin hilang bentuk-bentuknya, makin lama tinggal kata
yang kita lihat sekarang garis kan. Nah itu kan artinya proses dia benar-benar berkaryanya sudah berkarya mendalam, levelnya udah berbeda udah seperti itu. Dulu dia main realis tuh. Dulu realis gitu gambar. Tiba-tiba sekarang ending kesini-sini ya harusnya udah pengennya seperti itu. Jadi udah tidak terbentuk lagi dalam jadi udah nggak butuh bentuk lah gitu. Jadi itulah proses-proses yang pengen juga dijalani. Yang pengen juga bagian dari proses untuk berkarya juga lo nya gitu. Emang apa yang akan jadi semacam ini loh, bahwa gue mulai mengganti, ada rasa kayak gue harus mengganti style nggak ketika misalnya harus. Itu di periode seperti apa? Apakah kayak per tahun? Apakah melihat kayak masa kayak karya ini udah cukup bosan atau udah gitu? Itu bagaimana untuk bisa naik levelnya? Itu nggak bisa kita rencanakan ya, bahwa setahun ini harus yang tahu ini. Hanya ya itu kan namanya proses kan. Kita nggak tahu tiba-tiba kita jadi pengen ini kan. Tapi yang terpenting adalah bahwa perubahan itu adalah bentuk progres gitu, bukan satu kebosanan. Misalnya kita bosannya pengen ini, besok bosan lagi, itu kan buat bukan proses itu sih, karena kita lagi bosan aja kan. Iya, perspektif lo bahwa konteks like level itu bukan sebab dia sudah kategori bosan, bukan, tapi itu adalah level-level yang proses yang yang kita step lagi by step alamin sekarang nih kan. Mungkin sekarang saya lagi di fase ini nih gitu kan. Ya udah ikutin aja, jalanin aja gitu. Begitu besok kita pengen bikin yang baru karena ada dorongan apa segala macam, itu bukan bentuk kebosanan dengan yang kita lakuin sebelumnya, tapi ini udah satu step lagi gitu kan, untuk menuju step-step yang lainnya. Karena kalau kita gua setahun harus berubah gini, ya buatku malah jadi kayak nggak konsisten aja akhirnya. Jadi kayak berubah aja. Tapi apapun step yang kita capai nanti kan, kita juga harus punya benang merahnya nih, dari kenapa kita jadi seperti ini gitu kan. Kenapa terus karyanya maaf kok jadi gini. Tapi kalau dirunut lagi, oh iya, nah itu yang pengennya seperti itu. Yang tadi saya bilang ya kayak proses kemudian itu ya begitu jadinya. Picasso juga seperti itu, ada periodisasi, tapi bentuk-bentuknya memang pencapaian dia. Terus kalau misalnya ini kita melihatnya gini, sering datang ke acara pameran, sering datang ke galeri, sering datang ke event-event besar yang sifatnya di situ ada sales ya, jual beli gitu, dan pastinya di situ ada yang kayak tahu mana lukisan laku atau enggak. Ketika kita banyak tahu dan banyak melihat bahwa ada lukisan ini, wah ini ternyata lukisan laku ini modelnya seperti ini. Nah, dalam hati ada kepikiran untuk kayaknya bikin yang udah kayak model laku-laku gini aja gitu, ada nggak kepikiran gitu? Karena itu pastinya akan ada orang ke-triggers lah, ada orang yang kayak semacam kayak gue kayaknya gambarnya gitu-gitu aja karena itu yang pastinya laku gitu. Gimana? Ya itu pasti sih ya, tapi kan kalau kita kembali lagi bahwa tren itu kan sementara sifatnya. Asik. Sementara. Ada masanya. Ada masanya. Kalau kita misalnya gini, kalau dulu saya di industri gini, coba bikin yang lagi laku nih gitu kan, yang lagi tren nih. Ya kita akan selalu jadi follower terus gitu kan. Oh yang lagi tren tuh gaya gini, terus kita ikut gaya itu. Besok berubah lagi, kita ikut lagi. Kita akan selalu jadi follower gitu kan. Tapi kalau kita misalnya kita harus punya bentuk sendiri nih, itu kan. Tren mau berubah gimana pun kita tetap punya brand yang keren nih ya, brand yang kuat, brand mau trennya apapun dia tetap seperti itu. Nah jadi saya sih nggak terlalu berpikir ke sana ya, artinya ini lagi tren nih terus saya buat yang seperti itu gitu kan. Ya udah nanti saya juga nanti bakalan nggak jelas juga akhirnya. Sebenarnya sama halnya ada kayak banyak sering banget kita dengar sekarang
mau jadi perintis atau pewaris kayak gitu sebenarnya. Itu kan ada perbedaan tuh. Gitu. Kalau yang perintis ya mungkin membuat dengan style-style yang mungkin sebenarnya konteks style ini juga kan di seni rupa bukannya gimana bukan maaf ya, tapi bukan sesuatu hal yang baru kan tidak ada ya? Nggak ada. Di seni rupa ini kalau aku lihat ini bukan lagi kayak ngomongin oh ini gue bikin karya baru di style, nggak ada kan? Ada, semua pun gitu, nggak ada yang baru sekarang. Kita itu cuma kan? Pengembangan aja sebetulnya. Pengembangan dari yang sudah ada, dikembangkan lagi, dikemas lagi, di packaging lagi. Iya, daripada kita capek ngikutin tren terus kan ya udah kita fokus di kuatin karya kita aja. Jadi apapun tren yang terjadi karya kita tetap bisa ada di sana. Mantap. Mending begitulah. Mantap. Gue tuh ya selalu banget nih kalau ngobrol begini tuh sebenarnya pingin banget waktunya lama gitu. Karena kita biasa kalau nggak kita biasa ngobrol. Ada episode aja. Ya itu dia, ada season gitu. Ada season, nanti judulnya apa gitu, season 2 gitu. Karena biasa kalau di pertemanan kayak entah itu seniman atau industri kreatif, kalau ngobrol tuh kan kita tidak terbiasa dengan alat-alat gitu ya, dengan teknik. Kita nongkrong aja gitu kayak wah udah. Mending pas kita nongkrong lu gue record aja bawa zoom gitu ya. Capek juga tapi dengan kita ngobrol di situ orang gitu. Tapi boleh nanti nextnya gue tampilin. Nah sebelum kita berakhir nih, lo ada mungkin entah jangan pesan kayak orang tua gitu ya. Tapi lebih mungkin promoin ada program apa tuh boleh juga sebenarnya. Karena ini bisa juga nantinya buat teman-teman pastinya kalau memang penasaran cek karya Sam Wahab ini ada di Instagram, nanti kan bisa diinformasikan Instagram. Atau ada project apa ke depan diinformasin aja. Sebelum kita closingan. Ke depannya mungkin pengennya sih Solo lagi ya gitu. Solo, Jogja, Bandung, apa itu nama kota apa gimana tuh? Terus Surabaya boleh gitu. Maksudnya pameran tunggal ya. Pameran tunggal pengennya. Jadi pengennya ke depan. Kalau grup nanti bakal ada lagi kita di pameran di Jogja tuh kan? Iya. Pas Arjok ya. Bersamaan dengan acara Arjok. Oke. Terus nanti mungkin ada rencana untuk pertukaran seniman lah. Oke. Itu ya paling poinnya ya. Paling poinnya. Ada lagi mungkin? Itu aja sih, bisa ditunggu lah nanti. Mau bisa ngeliat karya lo di mana? Instagram lah. Namanya apa? Namanya Instagramnya awahab1689. Itu artinya apa sih? 1689. Iya. Itu sebetulnya tanggal lahir. Ditambah ada angka keberuntungan. Angka keramat. Angka keramat. Oke. Biar ada mistik-mistik. Oke. Berarti detailnya kalau mau lihat karya Wahab bisa cek di Instagramnya dan mungkin ada beberapa informasi itu langsung di Instagramnya banyak informasinya. Iya, bisa gitu. Di DM lah kalau mau tanya. Nah, bisa di DM, bisa di telepon, bisa di WhatsApp, bisa di call. Bisa. Nanti kita lanjut lagi ngobrol. Gue closingan bentar. Siap. Karena ini penting juga buat info teman-teman. Pokoknya jangan lupa teman-teman selalu informasiin siapa sih nextnya yang akan kita ngobrolin atau kita datengin atau kita tongkrongin nih. Langsung aja mention di Instagram bisa. Itu akunnya ada di Matur Indonesia ya. Itu bisa di komen, di follow, terserah kalian. Pokoknya siapapun itu follow, di mention senimannya, dan juga di Instagram, di YouTube itu bisa di subscribe, like, komen. Lalu ada di X atau Twitter dan TikTok gitu. Pokoknya teman-teman nextnya siapa lagi pantengin terus karena DPP selalu menghadirkan sosok berkesenian dan kebudayaan seniman, entah itu budayawan juga boleh, siapa musisi juga bisa, karena nanti ke depan kita akan dalam ranah berkesenian dan berkebudayaan. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir dan juga ada di studio juga soalnya orang-orang di sini. Iya, terima kasih. Terima kasih ya, Wahab ya. Sip. Thank you banget. Pokoknya nextnya tunggu aja siapa lagi yang ada di DPP. Domi punya podcast. Thank you.